Rasulullah dan Cita-Cita, sebuah tulisan karya Ammar Ar-Risalah dalam buku Taman Kehidupan. Berapa jauhnya jarak yang dapat dilangkahi kakimu, sahabat, adalah tergantung sejauh mana impianmu ditambatkan. Engkau memiliki Allah, engkau menyembah Dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih awal daripada Dia. Tidak ada yang lebih akhir daripada Dia, termasuk apapun impianmu. Engkau adalah muslim, engkau adalah muslimah. Impianmu hanya terbatas pada sejauh mana engkau percaya Allah akan mengutus nasibmu. Impian-impian itu bahkan tidaklah terlarang kau ucapkan di saat-saat paling sulit. Saat segala sesuatu terasa tidak mungkin, dan napasmu begitu terbatas. Seperti impian-impian Rasulullah ini. Beliau punya impian-impian yang diucapkan bahkan pada saat-saat terdesak, ketika nasib kaum muslim waktu itu di ujung pedang. Sabdanya terlontar bagai kembang api menjadi cita-cita. Meskipun impian-impian beliau tentu tak lepas dari wahyu. Suatu hari, pada seorang budak di Madinah, Rasulullah pernah berkata, "Tahukah engkau Persia?" katanya. Si budak terdiam. "Ya, Persia, sebuah negeri tempat istana-istana besar dibina, dan harta-harta ajaib digelar meriah. Kau akan memakai jubah dan mahkota kaisarnya suatu saat." Suatu saat? Bukankah suatu saat ini berarti ketika si budak masih hidup? Saat itu, mungkin si budak hanya terdiam, hanya termangu mendengar nubuat Rasulullah itu. Begitu juga para sahabat Rasulullah yang mendengar itu. Mereka tersenyum, bertakbir, sambil membenarkan impian itu. Tetapi, jalan menuju terwujudnya impian itu tidaklah sederhana. Allah akan melemparkan kita ke titik-titik paling rendah, saat bahkan kepercayaan kita pada diri sendiri hancur berkali-kali. Setelah Rasulullah mengucapkan impian itu pada sang budak, terjadi banyak hal. Suatu hari, kota Mekah mengirim pasukannya yang besar untuk melumat kota Madinah. 10.000 pedang kini terarah lurus ke Madinah. Pedang-pedang itu berbaris di luar kota, tertahan dengan parit yang digali pasukan Islam atas ide Salman Al-Farisi untuk melindungi Madinah. Hari itu, perang Khandaq memanas. Orang-orang mengusap peluh. Wajah-wajah itu memancarkan kegentaran ketika dikatakan bumi menjadi sempit, padahal bumi itu luas dan sebagian kamu goncang imannya. Karena begitu beratnya, Rasulullah tetap menggali parit pertahanan dengan tabahnya. Dan ketika memecah sebuah batu besar, terpecik api dari cangkul. Rasul kembali bercita-cita sekaligus menyampaikan wahyu dari Allah. Dengan matanya yang berbinar, penuh harapan. Pancaran sinar yang pertama, kita akan menaklukkan kerajaan Hira. Pancaran sinar yang kedua, kita akan menaklukkan Persia. Pancaran sinar yang ketiga, kita akan menaklukkan Roma. Impian-impian itu dibicarakan semua orang, bahkan sampai juga ke telinga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga. Mereka tentu saja menertawakan itu semua. Bahkan untuk buang air saja, hari ini kalian takut. Tetapi Rasulullah dan para sahabatnya terus bertahan, terus bergerak, terus mengulang mimpi-mimpi itu sebagai doa, sebagai napas, sebagai alasan untuk terus melawan dan melawan sesuatu yang menghalangi pengesaan Allah saja. Lalu, sahabat Rasulullah meninggal tanpa pernah menyaksikan langsung penaklukan itu. Cita-cita itu telah mengalir di pembuluh darah sahabat-sahabatnya, menjadi suluh api yang terus dijaga. Wafatnya beliau digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dimulailah oleh sang khalifah kita rencana besar itu.
Disatukannya lagi dunia Islam yang mengalami banjir murtad. Dikirimnya pasukan ke ujung-ujung kekuasaan Islam. Kemudian, beliau Abu Bakar As-Siddiq wafat saat pasukan Islam tengah berderap melawan tentara Romawi di Syam, sangat dekat dengan Baitul Maqdis. Khalifah Abu Bakar digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Diteruskannya pasukan Islam yang kecil tetapi tabah itu, yang sederhana tetapi kuat. Dibaginya dua penjuru, satu pasukan menerobos Romawi Timur, satu pasukan lagi merobek-robek Persia. Sampai suatu hari, kabar demi kabar itu datang, bahwa kuda-kuda pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas tengah bergerak, mengepung ibu kota Persia. Dan benar saja, pada masa Umar bin Khattab, pasukan Islam menjejak istana Madain dan membawa jubah, bendera, serta mahkota kaisar ke Madinah yang sederhana. Sang khalifah teringat dengan sabda Rasulullah itu saat baju dan mahkota Raja Persia itu dibawa ke Masjid Nabawi. Si budak dipanggilnya, dengan dada bergetar si budak memakainya. Inilah kebenaran sabda Rasulullah, katanya sambil menangis. Hari ini sahabat, impian-impian Rasul terus bergulir. Dikatakan akan ada Khalifah Al-Minhaj Nubuwah. Ini dikatakan ketika itu, umat Islam adalah minoritas di Jazirah Arab dan tidak punya kerajaan induk. Artinya, ini bentuk keyakinan bahwa umat minoritas yang baru tumbuh itu akan memiliki sebuah pemerintahan mapan yang luar biasa. Dan ternyata cita-cita besar itu yang menjadi garis umat Islam terus bergerak. Hingga ratusan kitab diciptakan untuk menganalisis kondisi zaman dan merekayasa situasi agar Khalifah ala Minhaj Nubuwah segera terbentuk. Ribuan komunitas dibentuk untuk memastikan setiap sisi ajaran agama Islam ada yang menyampaikannya kepada semua orang. Dari yang membuat orang menghafal satu ayat sehari, hingga yang menyampaikan potongan-potongan nasihat dengan cara yang indah. Hari ini, orang-orang mulai mempertanyakan kembali kebutuhannya kepada negara. Orang mulai mempertanyakan apakah setiap organisasi Islam yang ada betul-betul mewakili kepentingan Islam. Dari sini, muncul satu generasi yang punya ciri begitu unik. Ciri itu diwakili dengan keinginan mereka untuk mengikuti pengajian banyak ulama tanpa peduli dari gerakan mana asalnya. Dan generasi ini punya ciri fisik yang sama. Mereka mengenakan jilbab besar, sebagiannya menggunakan cadar, menolak berpacaran, dan senang betul kepada Al-Quran. Cita-cita dan kerinduan pada syariat Islam adalah sebuah arus besar yang tak bakal seorang pun bisa menahannya. Sebab generasi ini adalah generasi yang menginginkan itu. Mereka sadar betapa penderitaan bangsanya akibat belitan riba berbalut investasi atau hancurnya perekonomian kota karena ketidakpastian aturan dan hukum. Generasi ini adalah generasi yang tak lagi peduli pada slogan gerakan. Mereka akan dengan yakin menjawab Islam sebagai kebutuhan dan jawaban bangsanya. Ya, Muslim adalah mereka yang penuh cita-cita dan tidak berhenti sejenak pun untuk mewujudkannya. Cita-cita itu pasti akan terwujud.